Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa taufiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jawab rahimakumullah, puji setelah syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas lautan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita. Tidak ada satu rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita melainkan Allah Subhanahu wa taala selalu menggenapkan dan menyempurnakan ketetapan rezekinya yang telah Allah pastikan untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan untuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabatnya, tabi'ut tabi'innya, dan mobil khusus kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi asbab wasilah Allah halalkan dan Allah limpahkan hidayah dan taufiknya bagi kita semua, sehingga ilmu yang kita dapatkan biidznillah bisa mengantarkan kita kepada amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatiyakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk yang kalau tidak salah di pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-15. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semua bagaimana kemudian fungsi dari syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama adalah menjadi peringatan bagi siapapun orang-orang yang mengabaikan dan melalaikan ajaran atau syariat ini, sehingga Allah Azza wa Jalla memastikan bagi mereka-mereka yang kufur kepada Allah di surat Al-Mulk ada yang namanya neraka sa'ir bagi makhluk-makhluk Allah sebangsa jin yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara di ayat yang lain Allah memberikan peringatan adanya neraka jahanam bagi siapa? Bagi kita yang mengikuti bisikan-bisikan dari makhluk sebangsa setan tersebut. Dan di sisi yang lain Allah Azza wa Jalla menjanjikan adanya pengampunan dosa, adanya kenikmatan surga Allah bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki sifat ihsan. Ihsan itu artinya beribadah kepada Allah seolah-olah kita bisa melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa melihat Allah, memang mustahil kita bisa melihat Allah di dalam kehidupan dunia ini, maka yakinilah bahwasanya Allah senantiasa melihat kita semua. Nah, oleh karenanya di ayat-ayat kemarin itu Allah katakan wasiru qaulakum wa jaru bi. Anda mau mensirkan, mau menyembunyikan ibadah Anda, mau diterangkan ibadah Anda, mau sembunyi, mau terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar tahu, tapi kata Allah alimum bidati sudur, sampai motif dan tujuan yang ada di dalam hati kita pun Allah taala mengetahuinya. Dan sebagai penutup di pertemuan kemarin itu kita sudah sampai di ayat yang ke-15, di mana Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi ja'ala lakumul arda dalulah famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Jadi kata Allah lah yang menjadikan bumi ini berikut segala isinya Allah tundukkan untuk kita semua. Ya, oleh karenanya kata Allah famsu fi manakibiha, silakan kalian bertebaran di muka bumi ini wa kulu min rizqihi, dan nikmati dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan. Dari sekian banyak hamparan rezeki yang Allah berikan, ambil.
konsumsi, nikmati, tapi pastinya nggak semua bisa kita makan. Makanya kata Allah sebagian silakan makan. Karena kenapa? Wa ilaihi nusyur. Ingat kita itu punya batas waktu umur. Yang cepat atau lambat kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya Allah, ini kalimat wa ilaihi nusyur ini, kita semua kembali kepada Allah, memberikan satu isyarat terkait apa? Kalau orang sudah mati, nggak mungkin bisa balik lagi dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi nggak ada istilah ya dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara hukum asal nggak ada istilah mati suri. Ya itu bisa jadi permainan jin saja. Nggak juga ada orang yang mati arwahnya ngerasuh ke tubuh siapa gitu. Seperti di siapa? Film tuh. Tina kan. Yang lagi rame di Cirebon. Kan? Setelah kematiannya 8 tahun yang lalu, kan ceritanya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba arwahnya ngerasuh ke tubuh siapa gitu, menceritakan semua. Ya itu mah permainan setan aja. Ingin memberikan pesan, kalaupun informasinya benar, tapi ada pesan terselubung. Apa itu? Ingin menyesatkan akidah umat, seolah-olah kalau orang yang sudah mati itu bisa balik lagi. Nah, Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Itu ada ayat di surat Al-Mu'minun itu kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Dan ketika kematian itu sudah datang kepada mereka, mereka kemudian mengatakan, rabbirji'un, ya Allah bisa balik lagi enggak kami? La'alli a'malu sholihan fima tarak. Kalau saya bisa balik lagi, saya ingin melakukan amal soleh yang selama ini saya abaikan. Maka kata Allah, kalla innama huwa, dalam ayat itu, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekali-kali tidak, nggak mungkin kamu itu bisa balik lagi. Justru yang ada di hadapan kamu sekarang ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun. Yang alam barzakh itu baru akan selesai sampai nanti kamu dibangkitkan. Jadi di ayat ini dengan tegas Allah menyampaikan kepada kita, orang yang sudah mati nggak mungkin bisa balik lagi ke dalam kehidupan dunia ini. Nah, singkatnya itu mah permainan setan saja. Nah, singkatnya ikhwan Allah. Mari kita lanjutkan dengan tafsir ayat ke-16 dan selanjutnya. Jadi singkatnya, Allah menjadikan alam semesta ini Allah tundukkan untuk kita semua. Jadi kata Allah, silahkan nikmati rizki yang telah kami tetapkan, yang telah kami berikan. Makanya terkait masalah bab rizki ini, siapapun di antara kita pasti sudah memiliki satu keyakinan terkait apa? Ketika roh itu ditiupkan oleh Allah ke janin seorang ibu ketika menginjak usia 4 bulan dalam kandungannya, setiap kita rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kan ada 4 perkara kan kata Rasulullah SAW. 1 umurnya, 2 rizkinya, 3 amal baik amal buruknya ada berapa, Allah udah tahu. Dan yang terakhir masuk surga atau masuk neraka, itu semuanya Allah SWT sudah mengetahuinya. Maka ya prinsipnya seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak sepantasnya seorang muslim itu risau dengan masalah urusan rezeki. Selama dia bekerja, selama dia berdoa, pada dasarnya yang namanya rezeki kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya nggak mungkin akan berpindah ke tangan orang lain. Kalau memang itu sudah bagian dari ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Maka bahasanya kalau kita punya, ada ungkapan gini, kalau kita punya warung berjualan, ketika adzan berkumandang, Anda punya 2 pilihan, tetap buka warungnya atau ditutup. Tapi terlepas, kalaupun kita masih mau buka warungnya, maka dengan membuka warung tersebut sejatinya nggak akan menambah rezeki yang sudah Allah tetapkan. Sebaliknya, ketika kita menutup warung sementara waktu untuk sholat, itu pun biidznillah tidak akan pernah mengurangi rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita.
Tinggal kemudian ini terkait masalah bab rezeki, sampai kan ada pelatihan-pelatihan macam-macam zaman sekarang. Ada istilah apa? Magnet rezeki, macam-macam lah gitu ya, pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Yang perlu kita fahamkan terkait masalah rezeki ini, terlepas ya dari pelatihan-pelatihan yang saat ini diadakan oleh berbagai macam komunitas, satu hal yang harus kita fahamkan terlebih dahulu, bahwasannya pasang surutnya rezeki seseorang itu semua bagian dari ujian kehidupan. Itu yang harus kita pahami dulu. Dan ini Allah tegaskan di surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ada manusia itu ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, fa'akramahu wa na'amahu. Allah lapangkan rezekinya, Allah luaskan kenikmatannya. Manusia itu kadang berkata Rabbi akraman. Sebabnya Tuhan itu lagi sayang kepada saya. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara rizqahu fa yaqul rabbi ahna. Tapi giliran Allah uji, rezekinya diseretin, kadang ya manusia itu dengan gampangnya berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, dosa apa lagi yang saya lakukan? Seperti itu. Padahal sejatinya Allah menegaskan, kayanya Anda bukan pertanda Allah lagi cinta kepada Anda, sebagaimana miskinnya Anda bukan menjadi penjamin kalau Allah sedang benci kepada Anda. Maka ya banyak contoh, banyak kisah. Orang kaya, saking banyaknya kekayaan dia dan saking banyaknya aktivitas dan kerja-kerja yang harus diurus, kadang boro-boro untuk ibadah, menjaga untuk bisa tidur nyaman pun mungkin susah didapat. Gitu ya. Ada orang yang saking sibuknya nyari dunia, bahkan untuk tidur aja mungkin hanya punya waktu 2 jam atau 3 jam. Apalagi urusan sholat itu lain hal lagi gitu ya. Untuk hak tubuhnya saja ya punya waktunya terbatas. Sebaliknya itu ya, ada orang miskin, punten ya, kerjaannya juga enggak padat-padat amat, tapi adzan berkumandang ya enggak kelihatan semangatnya ke masjid itu. Jadi miris kalau gitu. Di satu sisi ada orang kaya saking sibuknya larut dalam kehidupan dunia, ada orang miskin tetapi nggak ada hasrat untuk datang ke masjid, padahal sibuk enggak gitu. Ini ada ungkapan diam itu adalah emas. Nah, sekarang itu Indonesia itu generasi emas. Makanya banyak yang nganggur. Sekarang anak mudanya yang nganggur sampai 10 juta ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk satu sisi. Ya, ada ungkapan, kenapa kamu nganggur ya? Diam itu emas. Kita adalah generasi emas. Saat jadi singkatnya ikhwanullah, ya dalam urusan rezeki memang Allah nyuruh kita untuk berikhtiar, Allah nyuruh kita untuk meminta kepada Allah. Tapi di sisi yang lain Allah juga ingetin kuota rezeki sudah dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah nggak pernah ngasih bocoran untuk masalah rezeki ini. Maka apapun kita ya, menjadi orang kaya alhamdulillah bersyukur, menjadi orang miskin pun ya bersabar. Bahasanya seperti itu. Makanya dalam kajian bab tentang akhlak itu ada istilah zuhud. Apa itu zuhud? Kalau kata Muhammad Ibnu Sirin, beliau mengatakan, seorang ulama tabi'in, zuhud itu adalah orang yang meletakkan kenikmatan dunia di tangannya, tidak pernah meletakkan dunia di hati. Nah, orang-orang zuhud itu adalah orang yang sebenarnya potensi dia menjadi orang kaya itu terbuka lebar, tapi dia menjadikan kekayaannya sebagai jembatan meraih kenikmatan akhirat yang jauh lebih utama. Maka seperti Rasulullah SAW, kalau Rasulullah mau kaya raya sangat bisa, biidznillah gitu ya.
Tapi ya sampai akhir hayatnya, bahkan beliau disebutkan ya, ketika beliau meninggal, peralatan perangnya itu digadaikan kepada seorang Yahudi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Padahal kalau bicara mau kaya ya beginilah, Rasulullah SAW beginilah sangat dan memungkinkan untuk menjadi orang kaya. Nah, jadi singkatnya ini menjadi catatan penting kita terkait masalah rezeki. Memang rezeki itu sudah diatur dan Allah nyuruh kita untuk berikhtiar, tetapi ingat ya, jangan terlalu ngoyo untuk masalah urusan rezeki. Ketika sudah waktunya istirahat, ya tubuh itu harus diistirahatkan. Gitu ya. Siang kerja, malam juga kerja. Gitu. Kalau bisa nyari rembulan tiap malam, gitu. Nyari apa? Gitu kan? Bahasanya. Ya sewajarnya saja. Ketika ada rembulan, alhamdulillah. Gitu. Cuman maksudnya sebagian teman kalau nggak ada rembulan suka pada sedih. Gitu. Nah, maka di ayat-ayat selanjutnya Allah mengingatkan kita di ayat ke-16, ayat ke-3, ayat ke-17 kita melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan teguran. Kata Allah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'amintum man fis samai ayyasifa bikumul ardh fa idza hiya tamur. Wahai Anda yang terlalu larut pikirannya mikirin urusan dunia, kata Allah, apakah Anda merasa aman dari zat Allah yang ada di atas langit sana, yang kalau Allah mau ayaksifa bikumul ardh, Allah bisa saja membenamkan bumi ini yang tadinya padat menjadi cair. Ada istilah likuifasi bahasanya, seperti yang menimpa saudara kita dulu di Palu gitu ya, yang tadinya tanah itu padat tiba-tiba biidznillah mencair. Dan ini yang Rasulullah SAW juga sebutkan di antara 10 tanda-tanda hari kiamat itu, selain adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dibebaskannya Ya'juj Ma'juj dan seterusnya, ada yang namanya khusuf. Khusuf itu artinya pembenaman. Terjadinya pembenaman di, kata Rasulullah, bumi di sebelah timur, di bumi sebelah barat, dan sebagian di Jazirah Arab. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau suatu saat nanti akan terjadi yang namanya pembenaman tersebut. Nah, makanya hari ini kita semua ini berjalan kaki di atas daratan yang begitu sangat keras untuk kita injak dan seterusnya. Yang kemudian inilah di daratan inilah sebagian besar di antara kita mencari nafkah dan seterusnya. Maka Allah mengingatkan, jangan sampai semangatnya kita mencari nafkah malah melupakan hakikat kewajiban kita sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau Allah mau, ya kata Allah, bisa aja dataran yang tadinya keras itu bisa jadi mencair. Sebagaimana kisahnya Qarun, ya, dengan kekayaannya yang melimpah ruah, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qasas, untuk bawa kunci gudangnya saja butuh 8 orang algojo yang gede-gede. Yang kunci gudangnya itu terbuat dari emas. Kunci gudangnya juga ya, baru kuncinya doang terbuat dari emas, yang membawa 8 orang. Segede apa itu kuncinya? Baru kuncinya doang. Apalagi isi gudangnya seperti apa? Makanya Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa balita yang ketika dilahirkan itu sudah bisa berbicara atas izin Allah Ta'ala. Selain Nabi Isa ya, ada beberapa balita. Salah satunya adalah di zaman Qarun. Ketika Qarun keluar dari istananya dengan membawa pasukan yang hartanya begitu banyak, tiba-tiba disebutkan ada seorang ibu yang lagi menggendong balitanya. Lalu kemudian si ibu ini mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya, ya bahasanya takdirnya bisa semujur seperti Qarun.
Tapi apa sesudah itu ketika si balita tersebut mendengar doanya si ibu, Allah izinkan balita tersebut berdoa, ya Allah jangan kau kabulkan doa ibu saya. Tapi di saat yang sama ketika ada seseorang yang terlihat penampilannya begitu sederhana, ibunya ngedoain lagi. Kalau bahasa kita, ya Allah amin amin, jangan sampai anak saya seperti si fulan ini. Ternyata si bayi ini kemudian menjawab, ya Allah mudah-mudahan saya bisa seperti si fulan. Ternyata baru ketahuan Qarun yang kaya raya itu kufur kepada Allah, sementara orang yang disebut-sebut sangat sederhana dari segi penampilannya dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hingga akhirnya kan ceritanya ketika Qarunnya sudah fakhasafna bihi wa bidalihil ard, kata Allah di surat Al-Qasas, maka ketika kami tenggelamkan Qarun dengan seluruh istana dan kekayaannya, barulah banyak orang yang kemudian yang tadinya doanya ingin seperti Qarun, kali ini berubah. Na'udzubillah, jangan sampai seperti Qarun. Ini kan banyak kejadian-kejadian seperti ini yang Allah Ta'ala memberikan pembelajaran. Saya teringat di daerah Majalengka ada suatu perkampungan yang tiba-tiba perkampungan tersebut amblas, sehingga yang tersisa hanya atapnya doang. Yang rumahnya itu memang mewah-mewah gitu. Cuman wallahu alam faktor penyebabnya apakah karena ada maksiat di sana atau apa. Yang jelas ada suatu perkampungan semuanya tenggelam. Atau seperti di daerah mana? Iya. Daerah Dieng. Itu tahun 70-an kalau nggak salah. Tiba-tiba ada satu perkampungan yang tiba-tiba hilang. Iya, dan ternyata ada salah satu bukit yang puncaknya seperti terpapas. Kalau Allah Azza wa Jalla mau, maka tidak ada ya orang-orang yang bisa menahan dan menolak kehendaknya Allah Azza wa Jalla tersebut. Maka ikhwatan fillah, ini salah satu contoh umat-umat terdahulu kalau ingkar kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla yang langsung turun tangan. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW secara khusus. Kalau ada di antara umat Nabi Muhammad ini bahasanya seluruh umatnya kufur kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla menegaskan gini, kalau kita baca di surat Al-Anfal ayat 33, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah itu enggak akan menimpakan azab kepada umat Nabi Muhammad selama masih ada dua hal di umat Nabi Muhammad yang masih ada. Yang pertama, selama Nabi Muhammadnya masih hidup, Allah tidak akan membinasakan umat ini. Dan yang kedua, selama masih ada di kalangan umatnya yang beristighfar kepada Allah. Jadi ya selama masih ada pengajian seperti ini, masih aman insya Allah. Jadi bahasanya kita hadir ke pengajian ini bukan hanya sekedar untuk bertolakul ilmi saja, tapi biidznillah menjadi asbab wasilah agar Allah Ta'ala melindungi kita semua dari yang namanya musibah. Kalau di Karawang juga mungkin banyak kan tempat-tempat kemaksiatan. Mungkin baik yang terang-terangan atau yang tersirat. Ya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi majelis-majelis seperti ini bahasa kitanya istilahnya menjadi penolak bala lah ya. Karena Allah menjanjikan kalaupun Nabi Allah Muhammad SAW sudah meninggal dunia, wahum yastaghfirun, masih ada di antara umatnya yang beristighfar kepada Allah SWT. Nah baik, jadi Allah mengingatkan kalau umat-umat zaman dulu kufur, ingkar kepada Allah, langsung Allah azab. Kalau kita enggak, gitu ya, selama masih beristighfar. Jadi itu catatan yang pertama kata Allah. Bagi kita yang terlalu larut dengan aktivitas kehidupan duniawi hingga akhirnya melalaikan ibadah kepada Allah, Allah mengerti. Yang menciptakan tanah itu begitu keras ya Allah. Kalau Allah mau, Allah tenggelamkan kita semua, naudzubillah, sebagaimana Allah menenggelamkan Qarun dengan kekayaannya. Atas di sisi yang lain Allah pun menegaskan, kalau Anda merasa aman
dari yang namanya munculnya bencana di permukaan bumi, maka Allah mengingatkan sumber bencana itu bisa dari mana saja, nggak cuma dari bumi. Maka kata Allah, am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Ataukah anda merasa aman ketika tidak mau beribadah kepada Allah? Aman dari apa? Kalau Allah mau, misalnya Allah akan menurunkan hujan bebatuan, hujan kerikil dari atas langit sana. Fasata'lamuna kaifa nadir. Maka kalau seandainya itu terjadi, barulah kamu tahu dampak negatif ketika kamu ingkar kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti kisahnya kaum siapa yang Allah azab dengan hujan bebatuan itu? Kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Yang mereka bukan cuma ingkar nggak mau menyembah Allah, tapi mereka melakukan tindakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh manusia yang waras. Nah, ini salah satu contoh. Makanya Allah ngingetin kita sebenarnya dengan dua ayat ini. Kalau ada di antara kita, naudzubillah, hari ini malas sholat, nggak mau sholat, Allah ingetin, Anda itu bukan orang yang pertama yang malas sholat. Bahasanya gitu. Sebelum Anda sudah banyak orang yang malas sholat, dan kami azab semuanya. Bahasanya seperti itu. Kalau Anda hari ini merasa menjadi orang yang kaya, sebelum Anda itu banyak orang yang jauh lebih kaya. Dan karena mereka ingkar kepada Allah, ya kami binasakan semuanya. Atau umpamanya selama ini Anda merasa paling susah, ya kesusahan kita hari ini boleh jadi belum ada apa-apanya dibandingkan kesusahan orang-orang sebelum kita. Sebut saja seperti Nabi Ayub alaihissalam dengan sakitnya yang belum selesai sakit, anak-anaknya meninggal dunia, lalu kemudian diuji dalam beberapa keterangan istrinya meninggalkan beliau dan seterusnya. Jadi ini Allah mengingatkan kita semua saja. Kalau Anda ingin kufur kepada Allah, ya bahasanya tadi, sudah ada orang-orang sebelum kita yang Allah binasakan. Ada yang ditenggelamkannya juga bukan di air ya, ditenggelamkannya di tanah gitu ya. Atau ada juga yang mati dengan cara ditimpakan hujan bebatuan. Nah, ini ayat-ayat yang mengingatkan kita semua jangan sampai kita merasa aman dari yang namanya azab dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengingatkan salah satunya di surat Al-Ankabut ayat 40. Kata Allah, wa kullan akhadna bidzanbihi. Setiap orang dari umat-umat sebelum kita itu sudah mendapatkan balasan akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Faminhum man agraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan seperti siapa? Firaun. Wa minhum man khasafna bihil ardh, di antara mereka ada yang ditenggelamkan di tanah seperti Qarun tadi. Wa minhum man arsalna 'alaiha hasiba, di antara mereka pun ada yang kami binasakan dengan cara dilempar batu atau diturunkan hujan bebatuan. Ya seperti kaum Nabi Lut atau kisahnya Abraham dengan bala tentara. Jadi ya kisah-kisah ini bahasanya mengingatkan kita semua. Itu ya. Sekaligus penting kita itu mengingat-ingat kisah seperti ini. Ya, intinya untuk menguatkan kembali keimanan kita kepada Allah. Menyemangati diri agar jangan sampai terlalu larut dengan aktivitas kehidupan dunia. Sehingga di ayat yang ke-18 Allah katakan walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakana nakir. Kata Allah, orang-orang sebelum kalian itu sudah mendustakan agama ini. Sebelum kita itu, ya seluruh nabi-nabi secara umum, mayoritas sebagian mereka itu didustakan oleh umatnya. Fakaifa kana nakir, kata Allah, lantas apa kamu akan memungkiri azab yang telah Allah berikan kepada mereka semua. Makanya Rasulullah SAW itu pernah kasih contoh ketika pulang dari perang Tabuk, ceritanya ada perang Tabuk ya. Pas pulang itu Rasulullah dan para sahabat harus melewati sebuah lembah, yang lembah itu dulunya dihuni oleh kaumnya Nabi Soleh, bangsa Samud.
apa namanya, lembah apa namanya? Astagfirullah, saya lupa. Apa yang kata Rasulullah, kalau kalian melewati daerah ini, Oh yang di Arab Saudi itu. yang di Arab Saudi, Itu lupa. yang kata Rasulullah SAW, jangan kalian datang ke lembah ini. Kalaupun kalian datang ke lembah ini, usahakan dalam kondisi menangis. Tapi kalau untuk jalan-jalan wisata, kata Rasulullah, Wadi Al-Ula, lembah Ula. Tapi sayangnya hari ini jadi tempat pariwisata. Iya. Nah, itu pernah kejadian ketika Rasulullah SAW dan para sahabat harus melewati daerah tersebut. Diceritakan Allah, ada beberapa sahabatnya, tepatnya juru kokinya Rasulullah SAW, itu ngambil air dari situ, dari lembah tersebut, buat masak. Nah, ketika melewati daerah tersebut, nggak ada yang transit, nggak ada yang istirahat, langsung lewat. Nah, ada seorang koki itu ngambil air di situ untuk bikin masakan. Ketika sudah melewati daerah tersebut, ya Rasulullah dan kaum muslimin mendirikan tenda, dan yang bagian juru masak itu kemudian bikin roti, adonan roti. Rasulullah SAW saat itu sampai kaget, ini kamu dapat airnya dari mana? Maka orang ini mengatakan, saya ngambil dari tempat yang tadi. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian makan sampai adonan roti yang sudah jadi itu tinggal dimasak aja. Kata Rasulullah, ij'aluha alafan lirukubikum aw bima. Kata Rasulullah SAW, jadikanlah adonan roti yang sudah jadi ini sebagai pakan untuk ternak-ternak kalian atau kuda-kuda yang dijadikan kalian kendaraan. Sehingga dari sini difahamkan bahwasannya kalau suatu saat nanti kita mendapatkan tanda kutip makanan yang haram, haram itu baik dari segi zatnya memang haram, atau ada faktor penyebab yang lain yang menyebabkan makanan itu jadi haram. Maka solusi yang kita bisa lakukan adalah tentu saja tidak dengan cara mensedekahkannya, tetapi jadikanlah makanan yang haram itu pakan untuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya apa ya? Dapat makanan di hari raya Waisak. Kemarin ya hari raya Waisak ya. Umpamanya ada tetangga kita. Waisak itu agama Hindu atau Buddha? Buddha. Umpamanya kita punya tetangga yang beragama Buddha. Nah, di acara Waisak itu umpamanya dia bikin kue sebagai persembahan dia kepada Tuhannya, terus kemudian kita dikirim. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya jangan makan kuenya. Tapi ya jangan dibuang kuenya di hadapan orang yang ngasihnya. Gitu ya. Cuma jadi masalah kalau kayak gitu. Atau dodol Cina gitu. Hal-hal seperti itu. Pokoknya berhubungan dengan hari raya agama lain. Atau ketika kita jalan ke sebuah tempat nemuin sesajen, itu jangan makan sesajen. Karena itu bentuk persembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu ya, itu hal yang perlu kita sebutkan. Sehingga dari sini kalau timbul satu pertanyaan jadi panjang lebar. Ini kan makanannya haram karena faktor yang lainnya. Terus kita kasih makan umpamanya entah itu ke ayam, entah itu ke ikan. Itu masalah ini. Nah, kalau ayam atau ikan dikasih pakan yang berasal dari pakan yang haram, kira-kira ayam atau ikannya masih boleh dimakan atau tidak? Gitu. Sehingga muncul ada pembahasan yang namanya hewan jalalah. Jalalah itu artinya hewan yang asal muasalnya halal tapi dikasih pakan yang haram. Maka para ulama menegaskan, kalau yang dimaksud hewan jalalah ini artinya kita tangkap hewannya langsung kita sembelih atau langsung kita masak, maka itu nggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah sterilkan dulu.
Ya, jadi kalau ikan pindahkan dulu ke kolam yang bersih, kasih makan yang baik-baik, gitu ya. Kalau ayam, 3 hari. ya pindahin dulu, kasih makan yang baik-baik, yang halal. Baru sesudah itu minimal 3 hari baru kita makan. Jadi yang sering contohkan itu jangan sampai mancing di empang, lagi mancing di sininya ada jamban. Yang mohon maaf ya, yang uang hajat yang mancing-mancing gitu. Ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi dipastikan harus disterilkan dulu minimal selama 3 hari. Dipastikan efek dari makanan yang haram itu sudah tidak ada. Jadi singkatnya ya Allah menegaskan di ayat ini, kata Allah Azza wa Jalla, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Orang-orang yang mendustakan ajaran ini itu bukan cuma kalian saja, sebelum kalian itu banyak. Dan mirisnya Allah, orang-orang yang kufur kepada para nabi itu rata-rata salah satu motif dan tujuannya adalah karena faktor harta. Salah satunya, kalau nggak harta ya jabatan. Ya, takut hilang kekuasaannya, takut hilang jabatannya, takut hilang hartanya. Akhirnya ya mereka memilih kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan ingkar kepada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka semua. Nah, ini catatan yang perlu kita pahamkan, bahwasannya jangan sampai karena mengejar duniawi kita mengorbankan akhirat. Jangan sampai. Baik. Selanjutnya Allah di ayat yang ke-19, Allah Azza wa Jalla ngasih contoh dan pembelajaran. Jadi bahasanya gini, kalau bahasa halus, kalau anda nggak mau jadi orang baik, ketika Allah ngasih contoh, ini loh manusia baik itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, maka Allah ngasih contoh. Kalau anda nggak bisa selektif dalam urusan rezeki, ya, nggak patuh dalam urusan ketetapan rezeki yang sudah Allah tetapkan, ini halal, ini haram, pokoknya kata Allah, coba kalian tafakuri makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kalau di ayat yang 19 ini Allah contohkan burung. Gitu. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna ila rahman innahu bikulli syai'in basir. Kata Allah, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana burung-burung itu mengepakkan sayapnya di atas langit sana? Mereka berbaris. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahan mereka itu kecuali Allah yang Maha Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terhadap segala sesuatunya Maha melihat. Jadi ini kita ngambil contoh, kenapa sih Allah ngambil contohnya burung, kenapa enggak yang lain? Ini sering nih Rasulullah ngasih contoh itu burungnya itu dalam bab tawakal. Kata Rasulullah nih, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki dengan tawakal yang baik, yang benar, belajarlah kepada seekor burung. Karena kenapa? Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya, temboloknya empes kosong. Tapi sore harinya balik lagi sudah penuh. Nah, di kalangan masyarakat Arab ada istilah burung. Kalau dalam urusan tawakal ya ada namanya burung bugos. Bugos itu burung gagak kalau bahasa kita. Jadi burung gagak warnanya apa? Hitam. Kalau kita pelajari siklus perjalanan burung gagak, jadi burung gagak itu ketika setelurnya menetas, warna bulu dari si anak burungnya tersebut berwarna putih. Akhirnya nggak diakui oleh bapak ibunya burung gagak itu. Jadi dalam beberapa penelitian itu, si bapak ibunya itu bahasanya ngelihat-lihat, ini anak saya atau bukannya? Kok warnanya beda? Inilah. Sampai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dibiarkan tuh anak burung gagak itu nggak dikasih makan. Secara logika bahasanya anak yang baru netas
dari telurnya, kalau nggak dikasih makan kan mati kan, inilah. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla sudah melengkapi tubuh burung gagak itu dengan semacam bebauan yang keluar dari tubuhnya. Yang ketika bebauan itu keluar dari tubuhnya, aromanya tercium, banyak lalat-lalat yang berdatangan. Sehingga akhirnya itu yang jadi sumber nutrisi makanan untuk burung gagak yang baru netes tersebut. Hingga akhirnya burungnya gede dan warna burungnya berubah, yang tadinya putih jadi hitam. Pada saat itulah baru indukannya datang. Jadi itu contoh, kata masyarakat Arab itu, belajarlah tawakal itu ke burung gagak, gitu ya, yang secara naruriah kehewanannya akan seperti itu, sangat keras kehidupannya sampai nggak diakui oleh orang tuanya. Tapi ketika udah gede baru diakui karena kemiripannya ada. Seperti itu. Nah, kenapa kemudian Allah contohkan dengan burung itu kepada kita dalam bab urusan rezeki, dalam bab urusan tawakal? Jemaah sekalian, ini kalau kita mengutip ayat yang lain ya, silakan nanti dibaca di surat An-Nur ayat 41 kalau tidak salah. Coba saya cek ulang ya, takut salah. Surat An-Nur. Iya, ayat 41. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wa tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun." Kata Allah, tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya seluruh makhluk yang di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah, beribadah. Nah, yang menariknya nih, wa tayru saffatin, termasuk burung-burung pun semuanya bertasbih kepada Allah. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihah, kata Allah, semuanya sudah kami ajarkan dan tahu bagaimana cara berzikir dan bertasbih kepada Allah. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah lah yang mengetahui bagaimana cara mereka berzikir dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya ikhwatullah, burung ini kan gak pernah dijanjikan masuk surga oleh Allah, tidak juga diancam masuk neraka. Tapi dalam bab ibadah, ya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam urusan mencari rezeki, ya mereka pun mencari rezeki sesuai dengan fitrah kehewanannya. Gitu kan? Kita ambil contoh umpamanya, sering diulang-ulang, kenapa kelelawar gak boleh dibunuh? Kata Rasulullah, karena ketika Palestina itu dihancurkan, kelelawar itu berdoa kepada Allah minta diberikan kekuatan untuk bisa menghancurkan musuh-musuh Allah. Kenapa kodok itu atau katak nggak boleh dimakan? Karena jangankan dimakan kan, dibunuh aja nggak boleh. Kenapa? Rasulullah mengatakan fa inna sautaha tasbih, suara kodok itu adalah tasbihnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang sepertinya udah nggak ada suara kodok di sini. Kalau kerja Masih ada ya? Iya. Jadi ya Allah, binatang-binatang yang Allah ciptakan ini, ya Allah ajarkan bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara mereka masing-masing. Dan mereka tidak pernah lepas dari kodrat kehewanannya. Beda kan dengan manusia, gitu kan? Kalau kita ini Allah Azza wa Jalla sudah tegaskan, jangan makan ini, haram buat kalian, makan yang lain. Tetap aja sebagian masyarakat di luar sana nyari yang haram. Padahal sejatinya yang Allah halalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Yang haramkan itu sedikit, sementara yang halal banyak banget. Tapi masih ada orang yang nyari yang haram-haram atau yang mepet-mepet ke haram-haram, padahal yang halal masih banyak. Ya Allah ingatkan, seperti burung-burung ya nggak pernah keluar dari fitrah keburungannya.
Dan banyak kan binatang-binatang itu yang Allah tetapkan rezekinya. Kayak contoh cicak gitu ya. Cicak kan merayap di dinding, tapi makanannya ya, bisa lalat, bisa nyamuk. Ada kue di lantai dia makan, seperti itu kan, ada buah-buahan di lantai dia makan. Ya Allah tetapkan ya, setiap makhluk-makhluk itu kadar rezekinya masing-masing. Sehingga ini sebagai penutup saja ya Pak. Ketika Allah menegaskan semua ayat-ayat yang disebutkan tadi, ya, Anda merasa aman dari Allah, dari zat Allah yang kalau Allah mau Allah benamkan tanah ini. Anda merasa aman kalau Allah mau Allah turunkan hujan batu dari atas langit. Kalau Anda malas ibadah hanya karena ngejar-ngejar urusan rezeki terus. Sehingga di ayat yang ke-20 ikhwatan yang Allah menegaskan ini. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahmat inil kafiruna illa fi ghurur. Kata Allah, seberapa kaya Anda sampai Anda ingkar kepada Allah? Apakah Anda memiliki bala tentara yang banyak hingga ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan azabnya lantas Anda bisa memberikan pembelaan kepada diri Anda sendiri? Jadi bahasanya kalau hari ini ada orang yang saking kaya rayanya, Allah nanya, emang seberapa kaya si Anda itu? Emang Anda punya tentara yang banyak? Sampai kemudian Anda ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ngambil contoh ya zaman dulu itu ya seperti Firaun. Tentaranya banyak. Gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah ini bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengazab hambanya yang ingkar itu nggak perlu harus nurunin malaikat, gitu kan? Firaun aja cukup dicelupin di empang, bahasanya udah mati, gitu kan? Nggak perlu nurunin malaikat Jibril dan seterusnya. Atau Namrud matinya kenapa? Kemasukan lalat kan di telinganya, masuk lalat ke telinganya, ngegerogoti kepalanya, udah mati. Jadi bagi Allah Azza wa Jalla untuk mengazab hambanya enggak perlu harus menurunkan malaikat, enggak perlu apalagi harus menghancurkan bumi seperti hari kiamat, enggak. Cukup menunjukkan dalam bentuk kemampuan hamba-hamba atau makhluk Allah Ta'ala yang lain. Sehingga singkatnya kata Allah, kalau seandainya Anda memiliki tentara yang banyak, coba kalau Allah turunkan azabnya, yang suruh min duni rahmat, siapa yang bisa membela Anda dari azab Allah Ta'ala? Inil kafiruna fi ghurur. Sehingga kata Allah singkatnya, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah itu illa fi ghurur, sebenarnya mereka dalam posisi tertipu saja dengan kenikmatan duniawi ini, dengan fasilitas yang ada, bisa beli ini, bisa beli itu, dan seterusnya. Bagi Allah Azza wa Jalla itu enggak bernilai sama sekali. Sehingga di surat Al-Baqarah ada satu ayat yang ayat ini mungkin kita tidak akan temukan di ayat-ayat yang lain. Ketika nanti di hari kiamat setiap orang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, lalu kemudian orang-orang ini dikasih peralatan perang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi lagi kumpul di padang mahsyar, orang-orang ini malah dikasih peralatan perang. Mau ngapain? Kata Allah, sekarang giliran Anda berperang dengan kami. Siapa yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang tidak meninggalkan transaksi riba selama mereka hidup. Maka Allah menegaskan, fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba sampai kalian mati, maka kata Allah, secara tidak langsung kalian telah menabung genderang perang menghadapi aku. Maka ini gambaran orang-orang yang masih tetap ngeyel, bahasanya mencari rezeki dengan cara yang Allah haramkan, salah satunya dengan riba, sehingga nanti di padang mahsyar Allah berikan semacam tantangan. Allah berikan mereka peralatan perang dan kata Allah, ayo sekarang bertempur atau berperang melawan aku. Kita tidak terbayangkan di saat kita ingin mencari dan berharap-harap cemas adanya pintu maaf dari Allah Azza wa Jalla, adanya syafaat dari Rasulullah,
ternyata sebagian orang malah diajak bertanding berperang bersama Allah dengan para malaikat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan ikhwanillah sedikit kutipan materi di kesempatan kali ini bisa mengingatkan kita terkait pentingnya beribadah kepada Allah. Di samping adanya kewajiban kita mengais rezeki, ketahuilah dunia dengan hamparan kenikmatannya, Allah jadikan dunia itu bagi kita sekedar untuk wasilah, sarana menghambakan diri kita kepada Allah. Jangan sampai dunia ini malah dijadikan tujuan bagi kita untuk hidup. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada jamaah sekalian. Sekiranya ada yang mau ditanyakan atau mungkin ditambahkan, boleh sesuai materi atau di luar materi. Barakallahu. Silakan Bapak Ibu. Ya. Dari berbagai lagi kan dunia Allah ciptakan super komplit ya Ustaz. Artinya kalau saya pendekatan dari ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, market, itu sebetulnya cukup. Karena tidak seimbangan, tidak penyimpangan macam-macam yang membutuhkan. Ustaz menyampaikan rezeki juga dorong sebetulnya dijamin, tapi justru kita ubah itu. Ya kalau kita renung itu lalai di dalam menyembah Allah kan begitu kan dibeban. Nah ini kira-kira memahami makna ayat ini di antara maaf ya, saya di Jakarta DKM hanya ada anak muda susah Ustaz. Kalau diajak dialog masih kerja. Saudara saya udah bilang udah punya sudah gini. Jadi dia dianggap kita dia muda aktif di masjid nggak ada masalah. Artinya ada hadis atau apa orang yang cinta masjid terus segala macam baik dan banyak itu kan begitu. Bagaimana memahami ini supaya tidak gandrung hedonisme atau mereka yang ada dari jam tapi lalai kalau begini namanya sehingga dulu kan itu. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz ke generasi muda yang kebetulan beberapa tempat saya juga kadang-kadang dialog itu agak kecil di Kerawang ini dekat kampus pun yang pertengahan menurut DKI itu susah juga sekarang. Memahami ayatnya tadi. Kenapa kita renung bumi udah disukai untuk semua makhluk. Dari sudut ekonomi pun sebetulnya cukup karena ada kerak usaha, ada penyimpan, ada sisi pasar yang tidak sempurna untuk boleh masuk. Kurang jelas. Suaranya apa? Intinya di ayat ini kan tentang bumi bagaimana Allah ciptakan bumi udah lengkap lah. Betul. Dan saya coba dekati dengan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, market gitu kan. Seharusnya cukup seimbang. Betul. Nah, faktanya itu kan banyak ketimpaan dan menimbulkan kemiskinan, akhirnya jauh dari Allah. Padahal kita diciptakan untuk menyembah Allah kan. Nah, generasi muda mengejar rezeki yang tadi kita sampaikan. Kalau itu kan justru manusia berlomba-lomba fight habis-habisan mengejar yang sudah ditetapkan Allah. Tapi faktanya lalai di dalam melaksanakan ibadah. Nah, saya konteks ke yang bumi di masjid mencari anak muda di tempat saya susah. Betul. Jadi kita cari jawabannya dia masih kerja masih. Nah, sedangkan era dulu kita 40 tahun lalu belum ada dia dunia yang begitu gemerlap. Sibuk ke masjid banyak orang masih sekolah. Sekarang udah susah nih Ustaz. Nah, bagaimana sih menyimpangkan di dalam memahami? Iya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita melihat kondisi kita hari ini dengan segala bentuk kemudahan yang Allah berikan, harusnya kan menjadikan orang itu makin luas waktunya, dan bahasanya seperti zaman sekarang itu orang itu kadang untuk kerja itu nggak mesti harus datang ke kantor bahasanya kan. Ada yang bisnis online gitu kan. Iya, cukup pegang handphone, buka aplikasi dan seterusnya, buka marketplace dan seterusnya. Tapi memang ini menjadi salah satu fenomena yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari dulu. Kata Rasulullah SAW itu,
Yang paling aku takutkan untuk umatku itu adalah ketika dunia itu Allah buka selebar-lebarnya. Jadi memang ketika kenikmatan dunia itu sudah Allah buka selebar-lebarnya, ya ini menjadi salah satu bagian dari fitnah yang besar yang dihadapi oleh umat akhir zaman ini. Yang ini asal-muasalnya kalau kita baca sejarah itu khususnya ketika di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang awalnya sebelumnya kaum muslimin itu hidup dalam kondisi kesederhanaan, biidznillah di masa pemerintahan beliau yang peradaban atau kerajaan Romawi itu kemudian jatuh. Sampai akhirnya luar biasa, ghanimah harta rampasan perang itu belum pernah didapatkan oleh sahabat sebelumnya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, inilah yang aku khawatirkan, sebagaimana dulu Rasulullah SAW mengkhawatirkan kejadian ini. Makanya ada sebagian sahabat itu seperti Abu Darda gak nyaman melihat kondisi ini. Akhirnya beliau sampai mengasingkan diri ke padang pasir di bawah anak istrinya, keluar dari kota Madinah. Karena kenapa? Saya enggak suka hidup-hidup seperti ini. Dulu ada sebagian sahabat Nabi sampai seperti ini. Nah makanya ini menjadi PR bersama bagi kita, ikhwata yang Allah. Tadi yang dikatakan sebentuk keresahan ya. Kalau dulu kan masjid itu masih ada ikatan remaja masjid. Kalau sekarang kan masjid itu hanya dihuni oleh jamaah yang usianya bahasanya ya 30 tahun ke atas atau bahasanya 14 tahun ke bawah. Bahasanya ya SMP, SMA, apalagi anak kuliahnya jangan kelihatan. Bahkan kata di kampus-kampus sendiri jarang kelihatan. Itu salah satu fenomena yang hari ini kita temukan. Tentunya ikhwanullah, ya kita nggak boleh menyalahkan waktu dan masa yang hari ini sedang kita hadapi. Yang harus kita salahkan itu mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah pola didik dan pola asuh yang tidak tepat di setiap rumah-rumah yang ada. Gitu. Berarti orang tua dulu benar jadi anaknya. Iya, orang tua sekarang salah jadi anaknya. Itu salah satu fenomenanya, gitu kan? Ya harus kita akui orang tua kita dengan segala macam kesederhanaannya, mereka bagus ngedidiknya. Tapi di sisi yang lain, zaman dulu belum ada godaan gadget. Belum ada HP dulu. Sekarang udah banyak sekali kan seterusnya gitu. Sehingga yaitu handphone itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu kan fenomena sekarang. Nah ini yang harus kita cermati secara seksama. Bagaimana kemudian memunculkan gerakan mengapa memanggil kembali anak-anak muda itu untuk bisa datang ke masjid. Itu PR. Karena banyak kejadian bapaknya datang sholat subuh ke masjid, anaknya masih berselimutkan ya, kasur yang empuk, AC yang nyaman. Sementara bapaknya datang ke masjid. Atau kadang gini, ini gak cuman ada di rumah-rumah kita saja, bahkan di pesantren pun sekarang fenomenanya seperti itu. Punten ya, ini mau mengkoreksi aja. Karena sekarang itu kalau kita perhatikan, gak semua sih, tapi pesantren itu sekarang hanya sebatas tanda kutip anak datang ke situ semuanya sudah serba terfasilitasi. Baju kotor sudah ada laundry, pengen makan tinggal datang ke kantin, gitu kan? Belajar sampai nanti kalau sudah libur pulang ke rumah. Sudah pulang ke rumah ngapain? Main handphone. Terus makanya ada istilah liburan syariah. Bahasanya liburan syariah itu apa? Sholat berjamaahnya libur, ngajinya libur, gitu kan? Kalau di pesantren saum sunnah Senin Kamis rajin, di rumahnya libur dan seterusnya. Jadi masalahnya apa sih? Jadi ya seolah-olah ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kelak suatu saat nanti kita itu seperti makanan yang diperebutkan oleh banyak orang. Sampai para sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit? Enggak, kata Rasulullah. Jumlah kita banyak, tetapi seperti buih di
Tautan. Nah, ini harus ada gerakan-gerakan lah ya, PR bagi kita bersama, wabil khusus para pengelola DKM, bagaimana bisa menjaring dan menarik kembali anak-anak datang ke masjid. Karena saya ngelihat gini, bahkan sekarang itu muncul fenomena gini, pengajian di kalangan anak muda tidak lagi diadakan di masjid, pengajiannya itu di kafe. Ya. Jadi nuansanya seperti pengajian di kafe. Ya kafe bukan tempat pengajian bahasanya, bahasanya ke masjid. Apalagi yang lebih parah lagi, mohon maaf ya, di diskotik pengajiannya. Itu kan zaman sekarang seperti itu. Mohon maaf tanpa bermaksud nyebutin kejelekan sebagian orang, sholawatan sambil joget-jogetan seperti itu. Nah hal-hal seperti ini yang mohon maaf ya, yang bahasanya menggerogoti pemahaman masyarakat kita. Di satu sisi anak kita itu memang dihadapkan dengan perkembangan gadget yang luar biasa, tapi di sisi yang lain fondasi pemahaman agamanya pun mulai kabur, mulai luntur. Jadi ini kondisi kita hari ini, yang boleh jadi salah satu sumbernya ya berasal dari rumah kita. Jadi ya mari kita perbaiki lagi pola didik dan pola asuh yang baik. Jadi orang tua yang beneran, bukan kebenaran kebetulan jadi orang tua gitu kan. Nah, seperti itu kita didik kembali anak-anak kita sehingga apa yang tadi disebutkan itu sedikitnya bisa terminimalisir. Bagaimana buat DKM membuat atraktif insentif itu katanya nggak boleh juga itu karena akhir zaman juga begitu. Apa tuh? Beri insentif bonus jamaah supaya hadir, berarti kira-kira bagaimana? Ya semacam. Saya ambil contoh gini. Salah satu masjid percontohan itu kan salah satunya yang di Jogokarian di Jogja. Pola manajemennya bagus. Jadi mereka itu DKM-nya sampai kerjasama sama kelurahan, sama lurah, sama RT RW. Mau ngapain? Salah satunya mendata jumlah warga yang sering rajin ke masjid. Itu kan sampai ada tuh datanya. Ada yang warna hijau. Oh ini kalau warna hijau ini warganya, orangnya itu sering datang ke masjid. Ditandain. Yang warna kuning datangnya jarang-jarang. Yang warna merah nggak pernah kelihatan di masjid. Rumahnya di depan masjid tapi nggak pernah kelihatan. Nah dari data itu ada edukasi, diundang, sampai ada dalam salah satu kesempatan itu untuk sholat berjamaah itu DKM bikin kartu undangan seperti undangan mau ke acara hajatan bahasanya, mengundang bapak ibu untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Ada yang seperti itu, terobosan-terobosan itu dibuat sampai pada ada satu titik di mana DKM itu ngasih reward umroh. Warga yang paling rajin ke masjid dalam setahun diberangkatin umroh. Itu kan sampai seperti itu. Nah bagus tuh kalau pola-pola itu. Nah termasuk ini bikin ini pola bagaimana anak itu bisa rapi sholatnya di masjid. Itu saya teringat karena ini di copy paste oleh, nggak apa-apa lah saya nyebutin namanya ya. Ini kan yang baik. Di copy paste oleh masjid ini apa? Baitur Rahman di belakang Soponyono Blok B. Itu ada namanya Masjid Baitur Rahman. Masjidnya juga sama seperti kita, 2 lantai. Jadi mereka bikin polanya gini. Ada lomba anak yang paling rapi sholatnya. Sebulan sekali ada perlombaan seperti itu, nanti di akhir bulan diumumin sama DKM itu. Anak yang paling rapi sholatnya bulan ini si Fulan, putra dari bapak ini, ibu ini, silahkan maju ke depan, dikasih sertifikat. Kayak di perusahaan. Iya, terus dikasih hadiah, hadiahnya juga yang sedang-sedang lah, makanan apa gitu. Tapi anak itu senang dengan cara seperti ini. Meskipun gak berjalan lama pola-pola seperti itu, tapi setidaknya terobosannya ada. Daripada anak-anaknya dipelototin sama pengurus DKM hanya gak mau datang ke masjid lagi. Dan seperti itu. Bahkan ada sebagian masjid besar di Karawang sampai nulis stiker, anak kecil dilarang masuk ke masjid. Kan ini
berlebihan juga kalau sampai seperti itu. Sebetulnya kalau anak-anak tidak masuk ke masjid, nanti siapa yang akan menggantikan Jadi kita? dia udah nggak mau masuk lagi. Kalau dari kecil sudah didoktrin nggak boleh masuk ke masjid, ya nggak seperti itu juga. Toh di zaman Rasulullah kan pernah kejadian ketika Rasulullah memimpin sholat, tiba-tiba Rasulullah sujudnya lama. Pas para sahabat ngeliat ternyata cucunya Rasulullah Hasan Husain lagi naik ke punggungnya Rasulullah. Berarti kan ada kejadian seperti itu. Iya, bahasanya yang namanya anak-anak yang memang masanya seperti itu. Nah masalahnya kalau udah gede, udah jenggotan, masih juga bercanda ketika sholatnya. Bahasa seperti itu, tapi di sini nggak ada. Jadi banyak hal ya, banyak faktor yang ya anak-anak kita hari ini kondisinya seperti itu. Ya, saya ngambil contoh gini. Ini bagi yang suka nonton bola lah ya. Besok kan final nih. Iya. Berapa banyak orang yang datang ke stadion itu, dan saya yakin datang ke sana itu kan butuh waktu yang panjang. Bahkan mungkin masuknya pun sebelum sholat adzan maghrib berkumandang. Nggak tahu apakah saudara-saudara kita yang nonton bola itu pada sholat maghrib isya ngantri, giliran untuk nonton bola, nonton ke bioskop, antri semuanya gitu ya. Tapi giliran untuk ke masjid nggak ada yang antri. Bahkan banyak yang masuk. Sebenarnya kalau belum diadanin kayaknya nggak akan datang-datang kan. Jadi seperti itu fenomena hari ini. Kalau ada fenomenanya Ustaz, kalau di azan nggak ada yang datang. Nah, Itu tukang azan dia baru datang orang Beres anak-anak kita hari ini betul ya. Konser Korea, gitu, artis Korea itu kan bayarnya bukan 10-20 ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin sampai jutaan. Dikejar meskipun harus ke Jakarta, ke Bandung. Itu fenomena hari ini. Tapi untuk urusan ke masjid, no, berat. Allah, seperti itu. Ya, silakan. Pak Joko mau nanya. Gimana? Ada kan? Oh, Pak Ali. Nah, silakan. Terkait kembali ke konsep rezeki tadi, kan dikatakan bahwa rezeki sudah ada diatur oleh Allah lah, seperti itu. Tapi kan kita juga melihat bahwa banyak juga ajaran-ajaran yang menyatakan amalan-amalan yang memperlancar rezeki gitu. Iya. Kayak misalnya sholat duha dan seterusnya itu gimana ya dalam artinya? Iya, memang sejatinya Allah yang namanya rezeki itu bagian dari ketetapan takdir Allah. Nah, dalam bab takdir ini Allah Azza wa Jalla memberikan satu penegasan kepada kita di surat Ar-Rahman itu. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Kata Allah, kalau aku mau, aku hapus apa yang sudah aku tetapkan. Dan kalau aku mau, aku pertegas apa yang telah aku takdirkan. Wa indahu ummul kitab, dan segala sesuatunya sudah termaktub di ummul kitab, di Lauhul Mahfuz. Jadi memang Allah Azza wa Jalla sendiri memberikan informasi kepada kita bagaimana
yang namanya urusan takdir, dalam hal ini urusan rezeki dan umur salah satunya, itu bisa saja kalau Allah mau, bisa saja Allah ubah. Contohnya kata Rasulullah SAW itu kan ada amalan, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, maka ia jaga silaturahminya. Itu contoh kan amalan. Jadi bisa saja si fulan ini yang tadinya rezekinya 1.000 karena rajin silaturahmi jadi 10.000. Atau bisa jadi si fulan ini yang tadinya Allah takdirkan umurnya hanya 40 tahun, karena rajin silaturahmi bisa saja Allah panjangkan umur. Nah, ini bagian dari contoh-contoh bagaimana kemudian memang urusan umur dan urusan rezeki itu telah Allah tetapkan. Tapi Allah Azza wa Jalla pun tetap membuka peluang atas apa yang sudah Allah tetapkan itu Allah ubah lagi. Maka ada namanya salah satunya malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam, Qadar itu artinya penentuan. Di mana dalam malam tersebut urusan takdir kita selama satu tahun ke depan itu kemudian bahasanya Allah bismillah. Berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan kita selaku hamba. Kalau Allah mengizinkan, Allah revisi. Kalau diizinkan. Jadi seperti itu. Makanya kata para ulama, takdir itu ada 2 jenis. Ada takdir yang sifatnya mubrom. Mubrom itu artinya nggak bisa dirubah-rubah lagi. Memang harus seperti itu. Contoh, rambut beruban, nggak bisa nolak-nolak. Mau ahli ibadah pun kalau sudah tiba beruban ya beruban. Itu nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kulit keriput yang nggak bisa dirubah-rubah lagi. Itu memang bagian dari ketetapan takdir. Mau anda ahli ibadah, mau muslim, mau kafir, ya Allah akan melakukan seperti itu. Asal memang seperti itu, udah ketetapan dari Allah, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, ada jenis takdir yang sifatnya mutlak terbuka. Jadi bahasanya mungkin ya bagi siapapun, kalau Allah berkehendak bisa saja Allah ubah. Seperti tadi urusan umur, urusan rezeki, urusan rezeki. Allah a'lam. Enggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama, tanya Pak Ustaz. Pertama terkait dengan tadi takdir. Takdir itu kan ada yang bisa dirubah, kan ada yang nggak bisa. Nah, takdir apa yang bisa dirubah dan takdir apa yang nggak bisa? Kalau bisa dirubah dengan cara apa? Pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan masjid. Masjid ini kan untuk tempat ibadah umat Islam ya kepada Allah ya. Bagaimana sikap kita ketika masjid ini ada orang yang non muslim masuk ke dalam masjid misalkan istirahat? Iya. Itu sikap kita harus bagaimana? Karena saya pribadi terus terang merasa agak pas gitu. Karena ada orang non muslim masuk masjid gitu kan. Kita nggak tahu kondisinya apakah dia suci dari atas atau enggak. Itu terus terang ini jadi perhatian saya gitu. Itu mungkin yang perlu saya tanyakan Ustaz. Sejauh mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara umum tadi sedikit diulas terkait masalah takdir itu. Ada 2 jenis ya. Ada yang sifatnya mubrom. Mubrom itu artinya nggak bisa diganggu gugat. Itu mutlak hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Seperti perubahan tubuh fisik kita seiring bertambahnya usia, tadi kulit berkeriput, rambut beruban dan seterusnya, itu bagian dari ketetapan takdir yang siapapun orang nggak bisa merubah-rubah. Mungkin operasi bisa, tapi tetap meskipun penampilannya seperti anak muda, tapi sebenarnya sudah tua. Kan bisa jadi kan, mohon maaf ya, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek dioperasi plastik umpamanya, di face off, jadi kelihatan muda.
mungkin bahasanya pita suaranya umpamanya bisa dirubah juga seperti layaknya anak muda. Tetap kalau umur mah nggak bisa dirubah-rubah. Makanya itu yang membedakan dengan mukjizatnya Nabi Isa. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan dalam cerita diberikan mukjizat bisa merubah seorang wanita tua menjadi muda, itu Zulaikha. Jadi bukan cuma penampilan fisiknya saja, tapi memang umurnya dikembalikan muda lagi, bagian dari mukjizat Allah. Itu contoh ya, takdir yang memang tidak bisa dirubah. Kapan matahari terbit, gitu, kapan tenggelam, kapan bintang-bintang muncul dan seterusnya. Itu bagian dari ketetapan Allah yang Allah buatkan dalam bahasanya skema hukum alam yang ada di dunia ini. Kalau yang tadi sifatnya terbuka seperti tadi umur, terus apa lagi? Rezeki. Dua hal ini yang insya Allah bisa dirubah. Makanya Rasulullah ngajarin amalan-amalan untuk bisa memperlancar rezeki, memperpanjang umuran seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Nah, kalau batasannya mana yang bisa dirubah, mana yang enggak, itu kembali kepada hak Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Terus apa tadi? Non-muslim, orang kafir boleh masuk ke masjid enggak? Kalau ini maksud masjid di sini adalah Masjidil Haram, tentu saja nggak boleh. Haram ya, tanah suci haram dimasuki oleh orang kafir. Meskipun miris zaman sekarang banyak orang kafir masuk ke area Masjidil Haram. Ada alasannya jadi kontraktor, pegawai bangunan dan seterusnya. Padahal ya umat Islam yang profesinya sebagai kontraktor, pegawai bangunan banyak banget. Makanya disayangkan kenapa kemudian mempergunakan jasa orang non-muslim untuk membangun bangunan di Masjid Al-Haram. Padahal yang namanya tanah suci itu mengisyaratkan ya orang kafir nggak boleh masuk ke situ. Tapi kalau di luar tanah haram, di luar dari Masjidil Haram, maka orang kafir boleh masuk. Contohnya apa? Di zaman Rasulullah SAW sendiri ada seorang tokoh kafir namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini pernah ditawan dan diikat oleh Rasulullah secara langsung di dalam Masjid Nabawi selama 3 hari 3 malam. Diikat di tiang Masjid Nabawi sampai akhirnya selesai 3 hari dia masuk Islam, dapat hidayah. Jadi dari hadis ini para ulama memahamkan kepada kita orang non muslim masuk ke masjid gak jadi masalah. Gitu. Dulu Barack Obama sama istrinya masuk ke Masjid Istiqlal gak jadi masalah. Tinggal menjaga adab dan etikanya aja. Cuma di masyarakat kita ada yang kebablasan. Kayak kemarin ya kumpulan biksu-biksu. Iya gitu ya. Istirahat di masjid, ibadah lagi di masjidnya, itu kebablasan kayak gitu. Ya nggak boleh, kan tegas. Kalau nanti kita baca di surat Al-Jin itu ada ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yang namanya masjid itu ya rumah Allah, enggak boleh menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, itu tegas. Jadi kalaupun nanti DKM umpamanya punya program apa gitu ya, apa contohnya ya? Sunatan massal umpamanya. Terus nanti sunatnya gimana? Ya kalau saya ngambil contoh ya di Istiqlal lah ya, di Istiqlal ada wisata religi di mana non muslim boleh diizinkan masuk, bayar tiket jadi pemasukan untuk DKM. Nggak jadi masalah, silakan aja. Karena memang tidak ada larangan selama menjaga kesucian masjid, tidak melakukan ritual ibadah agamanya, silakan. Nah, ada orang yang menggunakan hadis tapi hadisnya dhaif, yang katanya dulu Rasulullah itu pernah mempersilahkan orang-orang Nasrani Najran untuk beribadah di dalam Masjid Nabawi, tapi hadisnya dhaif. Nggak ada hadis seperti itu mana Rasulullah mempersilahkan pemeluk agama lain ibadah di dalam masjid. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Nah, di kita itu sampai kebablasan. Pengurus haji
sampai ngerekrut yang non-muslim. Itu kan lebih fatal lagi. Emang nggak ada lagi gitu, orang Islam yang bisa jadi pengurus haji. Itu kan miris kalau sampai seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang toleransi yang kebablasan gitu ya. Itu yang sangat disayangkan. Jadi singkatnya, ya orang non-muslim mau masuk ke masjid ya silahkan, selama dia bisa menjaga kebersihannya, nggak mengotori masjid silahkan. Bahkan yang mudah-mudahan bisa jadi asbab wasilah dia dapat hidayah. Gitu, sebagaimana tadi Rasulullah dia menawan seorang kafir Quraisy yang bernama Sumamah bin Usal hingga akhirnya dia masuk Islam. Allah. Cuma kalau dalam konteks yang sini Ustaz masuk ke masjid terus dia istirahat tiduran, apa maksudnya? Asal dia jangan sampai mengotori masjid kali. Iya, tinggal menjaga adab etikanya saja. Kayak saya ambil contoh di Istiqlal itu. Jadi yang non muslim pastinya kan mereka nggak mengenal ada istilah aurat ya. Makanya ketika masuk ke masjid itu disiapkan semacam jubah, jas gede untuk menutupi gitu. Jangan sampai mereka pakai pakaian mini, nanti malah nggak khusyuk jemaah sholat. Makanya seperti itu. Jadi ya masuk ingin tahu seperti apa masjid kan boleh. Sebaliknya orang Islam boleh nggak masuk ke gereja? Kan boleh, sekedar ingin tahu aja, asalkan jangan pada saat peribadatan itu dilakukan. Dan ini kan pernah dilakukan oleh istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah ketika hijrah ke Habasyah, ingin tahu di gereja itu isinya apa sih. Lihat gereja itu kayak gini, terus diceritakan kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah nggak melarang. Asal tadi jangan pada saat acara ritual berlangsung. Makanya ada batasan-batasan. Ini mungkin sebagai penutup saja ya. Saya ingin mengutip satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini tentang kisah kematiannya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasulullah. Jadi ketika sakaratul maut, Abu Thalib ini kan dibimbing oleh Rasulullah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Cuman kan nggak mau. Akhirnya ketika mati Abu Thalib, Rasulullah langsung keluar dari rumah pamannya. Tak lama sesudah itu anaknya Abu Thalib siapa? Ali bin Abi Thalib datang ke Rasulullah SAW. Ngomong gini Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, inna ammaka syaikhun dhalun qad mata. Bahasa kita, ya Rasulullah, tuh pamanmu yang sesat itu hari ini sudah mati. Padahal ngomong gitu itu ke bapaknya sendiri, saking geramnya gitu. Dan dibimbing sama Rasulullah nggak mau juga, sampai ngomong gitu, ya Rasulullah, pamanmu yang sesat sudah mati. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, pulang kamu ke rumahmu, kuburkan jasad bapakmu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya dan menguburkan jenazah bapaknya. Tentunya nggak dimandiin, nggak dikafanin, langsung dikuburkan karena orang kafir. Jadi ini kita ngambil contoh ya bahasanya. Ya tetaplah yang namanya meskipun berbeda keyakinan ya toleransi tetap ada. Kalau seandainya kita situasinya seperti Ali bin Abi Thalib, pertanyaannya siapa yang nguburin bapak kita? Daripada bapak kita dikuburkan dengan cara-cara agama lain, lebih baik kita aja yang ngurusin, langsung aja kuburin. Bahasanya seperti itu. Bahasanya seperti itu kan. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Cuman sepertinya kalau di negara kita nggak bisa ya. Maksudnya kalau ada orang mati dalam kondisi kafir ya dia diurus dengan cara kafir lagi kan, nggak bisa dengan cara-cara ini. Allah. Kenapa? Iya kira. Allah Allah. Baik, ikhwan Allah, karena malam sudah larut, mungkin kajiannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih banyak hadir di berbagai majelis ilmu yang lain, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa mengantarkan kita untuk meraih hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
istighfar, hamdalah dan waktu majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.